Gelaran KTT G20 resmi berakhir, 17 pemimpin negara datang, kemudian juga kita dapat apresiasi nih Pak dari berbagai negara, meski sempat diragukan, tapi ternyata KTT G20 berhasil menghasilkan sejumlah deklarasi dan banyak kejadian-kejadian unik ya Pak ya. Tanggapan Anda seperti apa Pak dengan kesuksesan digelarnya KTT G20 di Indonesia? Ya, kesuksesan ini saya kira berkat kolaborasi antar kementerian dan lembaga, termasuk juga masyarakat secara umum. Jadi masyarakat Bali terutama ini luar biasa mendukung perhelatan KTT G20, walaupun ada pengaturan-pengaturan, ada pembatasan-pembatasan, tetapi mereka ikhlas, rela agar perhelatan G20 ini berlangsung lancar dan tertib. Apalagi kepala negara ini yang hadir di Bali dan para pimpinan organisasi internasional. Nah, jadi seperti dikatakan Presiden Jokowi di syukuran perhelatan KTT G20 Bali kemarin, Presiden mengatakan ini berkat kolaborasi kita semua. Kalau kolaborasi ini terus dilanjutkan, maka kita akan mencapai satu kemajuan seperti negara-negara lain. Ya, Pak Osman, dengan suksesnya gelaran G20 yang menorehkan sejarah juga bagi tanah air, ada momen bersejarah nih Pak, di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Presiden China Xi Jinping bertemu nih Pak. Sebetulnya seperti apa sih pemerintah melihat pertemuan bersejarah ini? Ya tentu saja kita menyambut positif, ya mengapresiasi dan bersyukur ya terjadi pertemuan antara dua negara yang kekuatan ekonominya, kekuatan politiknya ini sangat besar. Kita bisa menyebutnya sebagai negara adidaya. Nah, pertemuan ini baru berlangsung setelah 5 tahun. Nah, sehingga dunia pun menyorot ya perhatiannya ini ke pertemuan kedua kepala negara, dan Indonesia tentu saja sangat senang dengan adanya pertemuan ini karena paling tidak kita bisa memfasilitasi pertemuan ini ya, walaupun tentu saja terjadinya pertemuan antara Presiden Biden dan Presiden Xi ini adalah upaya panjang dari kedua negara. Ya, ada pertemuan-pertemuan awal, saya kira ada lobi-lobi awal, dan kemudian dipilihlah perhelatan KTT G20 di Bali ini sebagai tempat. Dipilihlah Indonesia sebagai tempat, dan kita tentu saja berterima kasih dan mengapresiasi pertemuan presidensi dan Presiden Biden. Ya, Pak Osman, di luar dari agenda inti G20, Indonesia ini kan juga menjamu para tamu undangan dengan adanya acara gala dinner Pak yang juga sukses membuat viral begitu ya Pak ya. Kalau kita lihat berbagai para pemimpin negara juga menggunakan batik Indonesia, ini juga menjadi suatu kebanggaan. Sebetulnya apa sih Pak yang ingin disampaikan melalui jamuan makan malam melalui gala dinner ini Pak? Ya, kita ingin menyampaikan pesan bahwa Indonesia ini kaya budaya, kaya kuliner, ya kaya karya-karya anak bangsa, dan ini perlu kita perlihatkan kepada para kepala negara. Dan memang dipilihnya pertunjukan ya ataupun tempat ini memang melalui arahan Presiden Jokowi di GWK. Kita juga ingin memperlihatkan seni patung di Bali yang demikian tinggi, dan memang dalam pertunjukan ini, dalam gala dinner ini, kita betul-betul memanfaatkan ruang yang ada di GWK, sehingga ada proyektor yang menjadikan dinding batu di GWK ini sebagai medium ya untuk menampilkan kebudayaan misalnya ya, dan berbagai kemajuan Indonesia. Dan yang tidak kalah penting ya, di GWK gala dinner ini bisa berhasil karena memang tidak hujan, dan ini berkat peran besar BMKG yang melakukan rekayasa cuaca secara saintifik, dan
pada malam gala dinner tidak terjadi hujan, walaupun pagi harinya terjadi hujan. Saya kira ini berkah, Tuhan sayang kepada Indonesia begitu, kepada kita semua, sehingga para kepala negara memang diperlihatkan ya secara komprehensif kebudayaan kita dan juga alam kita secara natural ya. Ini kan outdoor pertunjukannya begitu atau gala dinernya.